Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, ini masih di Budik Damber. Kita masih membahas perihal Budik Damber. Nah, di sini hal-hal yang akan kita bahas itu adalah yang pertama, apakah Budik Damber itu harus ada tanaman di atasnya. Jadi di sini saya menggunakan kangkung. Kemudian apakah harus kangkung? Kemudian apakah medianya harus arang? Kemudian apakah harus lele? Nah, mungkin beberapa pertanyaan itu juga ada teman-teman yang masih ingin tahu jawabannya. Kemarin juga ada beberapa yang memberikan komen-komen bertanya seperti itu. Jadi kita akan jawab dan kita bahas di sini ya. Jadi yang pertama, apakah harus di atasnya ada tanaman kangkung? Nah, kangkung di sini itu beberapa fungsinya adalah yang pertama, kita memiliki 2 poin ini ya, panen ya. Jadi 2 keuntungan. Yang pertama kita bisa panen sayur, kemudian yang kedua kita bisa panen ikan lelenya. Nah, walaupun kalau kangkung itu ya kurang lebih, kalau kangkung potong itu sekitar 10 harian, kalau lele itu ya sekitar 3 bulanan ya. Tapi setidaknya dengan adanya kangkung ini, itu kita jadi punya sayuran di rumah. Nah, untuk media, ini saya juga udah melakukan uji coba. Tanpa media pun kangkung ini sangat mudah ya teman-teman. Terus kemudian medianya apakah harus arang? Itu juga tidak. Ini saya coba menggunakan sabut kelapa, kemudian batu dan lain sebagainya. Itu udah saya bikinkan videonya. Ini saya coba kasih makan juga ya, biar terlihat ada ikannya. Nanti dikira ini tidak ada ikannya ya. Kita coba kasih makan. Nah, alhamdulillah ya untuk ikannya ini ada. Jadi kangkung di sini sangat banyak manfaatnya ya. Di satu sisi juga kangkung itu juga membuat cahaya matahari itu, semisal kita taruh di atas ya, maksudnya banyak kena cahaya matahari, itu kangkung juga menjadi lebih meneduhkan airnya, karena ikan lele itu sebenarnya suka daerah yang gelap-gelap. Nah, makanya saat kita kasih makan pagi itu biar lele itu mau ke atas, biar dia mau berjemur dan tidak terserang penyakit. Itu ya. Jadi lele ini sangat mudah dibudidayakan. Dan apakah harus lele? Ya, karena lele itu mudah itu tadi. Kalau dengan ikan yang lain itu membutuhkan perawatan yang berbeda. Nah, ini saya sudah melakukan percobaan juga apabila kita tidak melakukan budidaya tanaman di atasnya. Nah, ini sama juga dengan lele. Ini tanpa tanaman di atasnya ya. Nah, kita coba kasih makan biar terlihat apakah ada penghuninya. Oke. Nah, ikannya juga ada ya ini ya. Jadi ini saya melakukan 2 percobaan. Yang satu ada tanaman di atasnya, yang 2 itu tanpa tanaman di atasnya ya. Nah, alhamdulillah semua bisa. Jadi teman-teman apabila mungkin agak malas untuk bikin gelas plastik di lubang-lubang dan sebagainya, itu tanpa tanaman di atasnya bisa. Tapi saat ada tanaman di atasnya itu kita jadi punya 2 poin, 2 keuntungan ya. Bisa panen sayuran dan bisa panen lele. Dan kenapa lele dan kangkung? Ya karena lele itu mudah dalam budidayanya. Kemudian kalau kangkung ya itu mudah dalam hidupnya juga. Tanpa media juga bisa, dipotong juga bisa. Kalau ikan yang lain membutuhkan perawatan yang berbeda, kemudian tanaman yang lain itu juga membutuhkan media dan perawatan yang berbeda juga dengan kangkung. Nah, kalau yang tanpa tanaman ini saya kasih penutup di atasnya ya. Yang pertama itu agar ikan tidak mencolot. Nah, yang kedua juga air itu sedikit lebih teduh ya. Ini kadang juga saya kasih tanaman di dalamnya, gulma-gulma rumput. Itu juga membantu untuk meneduhkan air di dalamnya. Kemudian untuk ember.
Nah, ember itu kalau secara teori itu menggunakan ember kapasitas 80 liter dengan air 60 liter. Ini saya menggunakan ember ya kapasitas sekitar 30 literan. Jadi airnya hanya sekitar 20 sampai 25 liter ya. Ini alhamdulillah bisa juga dilakukan. Jadi dengan ember ini modal yang dikeluarkan lebih singkat, lebih sedikit maksudnya. Dan alhamdulillah kita bisa panen lele dan bisa panen kangkung. Oke, itu tadi informasi yang bisa Yuk Tani sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.